Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku, pagi hari ini sudah ini pukul 3 lewat 15 menit malam. Jadi saya nak mencoba menjawab sebuah pertanyaan dari salah seorang saudara kita. Sebenarnya beliau itu bukan bertanya, tetapi mempertanyakan. Nah, apa bedanya Pak Abu Fikri? Pertanyaan dengan mempertanyakan ada bedanya. Kalau pertanyaan itu memang beliau belum tahu, ya. Tetapi kalau mempertanyakan, beliau sudah tahu tetapi ragu. Maka beliau mengulangi pertanyaannya, diikuti dengan data. Diikuti dengan data berupa deskripsi atau tulisan yang di screenshot dari HP. Itu. Nah, jadi beliau ini mempertanyakan tentang kiblat. Karena sejak tanggal 1 Januari 2026, kajian kita ini kita tingkatkan kapasitas dan kelasnya itu. Istilah saya itu kelas 7. Nah, kenapa kelas 7? Ya, ini terakhir. Ya, pemahaman terakhir, tidak ada lagi pemahaman setelah ini. Nah, ada yang mengatakan ini bukan meningkat Pak Abu, malah mundur kepada syariat. Ya, saya katakan tidak apa-apa. Kenapa? Nah, dulu kita ini kan ngajinya syariat. Cerita kita pahala kan begitu. Nah, kemudian di tahun 2004 kajian kita naik ke hakikat. Nah, saya katakan bahwa kalau kita mengaji syariat, tidak mengaji hakikat, itu hampa. Kajian kita itu hampa. Sebaliknya, kalau kita mengaji hakikat, tidak mengaji syariat, itu batal. Nah, ini dicontohkan kepada filosofi menanam padi. Nah, kalau kita menanam padi, kita tanam kulitnya saja, tidak akan tumbuh. Hampa dianya. Sebaliknya, kalau kita tanam beras, tidak ada kulitnya, tidak akan tumbuh. Batal dianya. Jadi yang baik dan yang benar bagaimana Pak Abu? Ya, kita tanam kulitnya berikut isinya. Kita tanam isinya berikut kulitnya. Insya Allah tumbuh. Nah, kajian sekarang itu ya ada kulit, ada isi. Ada isi, ada kulit. Sehingga kita mengamalkannya itu tidak terlalu sulit. Karena dia bercerita apa adanya seperti yang tertulis pada kitab Quran. Itu saudaraku. Jadi kalau tidak ada dalilnya pada kitab Quran, apalagi kalau itu terlalu banyak narasi, ya, tidak merujuk kepada kitab Quran, maka itu tidak kita gunakan lagi cara seperti itu. Contoh misalnya, dulu kita mengartikan bahwa Nabi Muhammad itu wujud serta Allah. Di dalam dada beliau itu adalah Alhamdu atau Ahmad. Sehingga dia tahu awal, tahu akhir, tahu zahir, tahu batin.
Di kajian ini tidak seperti itu. Justru Nabi Idris sampai Nabi Muhammad statusnya sama. Di dalam dada mereka itu adalah hamdu atau sifat. Termasuk di kita juga hamdu atau sifat. Nah, hamdu atau sifat ini adalah turunan alhamdu atau Ahmad. Anak daripada Rasul yang dirasulkan. Siapakah Rasul yang dirasulkan? Ya Allah tidak nyata, melainkan nyata pada sifatnya. Hamdu sifatnya Allah itu. Tapi karena ada Allah di situ menjadi Alhamdu atau Ahmad. Nah, dia inilah punya turunan. Turunannya itu hamdu, hamdu, hamdu. Sifat, sifat, sifat. Kalau bahasa kitanya, puji. Isinya sidik, amanah, tabligh, watonah. Nah, yang di kita ini turunannya ini. Atau anaknya yang bersifat turunan. Makanya Alhamdu atau Ahmad itu berbicara melalui wujud sertanya, yaitu ayahanda Adam, ana abaul arwah, wa Adam abaul bashar. Aku ini adalah bapak roh. Nah, kata ini diucapkan oleh Adam alaihissalam. Nah, aku adalah bapak roh. Sedangkan Adam bapak tubuh. Nah, jadi tubuh kita ini berasal daripada tubuh Adam. Roh kita ini berasal daripada yang ada di dalam dada Adam. Itulah Alhamdu atau Ahmad. Sejatinya begitu, saudaraku. Bukan Muhammad bin Abdullah itu wujud serta Allah yang di dalamnya Alhamdu atau Ahmad. Bukan. Untuk pembuktiannya sederhana saja. Muhammad bin Abdullah, kalau memang dia wujud serta Allah, semestinya dia tidak pernah mati tubuhnya. Ya. Jangankan yang dalam dadanya, tubuhnya saja tidak pernah mati. Tapi nyatanya beliau di usia 63 mati. Wafat atau mangkat. Nah, kalau Adam jelas dia dijadikan, dia diciptakan, dia diorbitkan oleh Allah secara individu tanpa bantuan malaikat. Dia dibentuk, dia ditata, dia dirupakan. Maka dia pun diwujudkan dalam bentuk makhluk yang paling sempurna. Allah memberikan informasi kepada malaikat bahwa dia ini nantinya adalah khalifah. Ada pernyataannya. Ini ja'ala fil ardi khalifah. Artinya bukan narasi, bukan omon-omon, ada datanya bahwa Allah mengatakan Adam itu adalah khalifah. Yang lain tidak ada. Kalau ada, khalifah turunan. Artinya meneruskan perjuangan Adam di permukaan bumi. Kemudian Allah pun berkata di hadapan malaikat, aku bendahara tersembunyi. Aku ingin dikenal. Maka aku jadikan makhluk. Makhluk itu adalah Adam, saudaraku. Makanya pada kitab Quran dikatakan, jika telah kusempurnakan batang tubuh dan lembaga Adam, aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Artinya, dia sudah berada pada Adam, dengan Adam serta Adam. Malaikat diperintah untuk sujud kepadanya.
Artinya kan berbahaya ini. Kalau Allah memerintahkan malaikat sujud kepada lembaga yang terbuat dari tanah, kan bahaya. Sama artinya Allah itu mendidik dan mengajarkan malaikat itu untuk mensyarikatkan Allah itu sendiri. Tetapi ingat, seketika aku sudah tiupkan ruh, atau aku sudah ada dengannya, bersamanya, sertanya, di dalamnya, maka sujudlah kamu. Maka semua malaikat sujud, saudaraku. Ini real adanya. Ada datanya, ada faktanya. Kecuali malaikat yang terdiri dari bangsa jin, dia tidak mau. Dia tidak mau. Itulah Azizal bin Janu, raja daripada bangsa jin. Otomatis ya pengikut-pengikutnya. Tetapi yang membantah itu adalah rajanya itu, Azal bin Janu. Nah, seketika ditanya oleh Allah dan Rasul yang alam dada Adam, artinya Adam itu yang berkata-kata. Karena Allah dan Rasul sudah nyata pada dirinya. Berkata Adam, apa alasan engkau tidak mau sujud kepada yang aku jadikan dengan tanganku sendiri? Dijawab oleh iblis, ana khairu minhu, aku lebih baik daripadanya. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, engkau jadikan aku daripada api, sedangkan dia engkau jadikan daripada tanah. Nah, kata ini menunjukkan bahwa ini adalah penolakan, bantahan jika Allah harus ada nyata pada wujud dari tanah tadi. Pengennya dia, Allah itu, Rasul itu, atau Alhamdulillah itu nyata pada dirinya. Itu sebabnya kenapa dia mengatakan, aku lebih baik daripadanya. Artinya, ya kepadaku dong. Denganku dong. Bersama aku, serta akulah engkau itu berada. Nah, itu sebabnya dia mengatakan aku lebih baik daripada dia. Tanpa dipikirkan lagi oleh iblis tadi bahwa di dalam tubuh atau lembaga dari api itu sudah ada isinya. Hamdu juga isinya itu. Jadi Allah dan Rasul tidak ingin menempati suatu lembaga yang sudah ada isinya. Dia ingin menempati lembaga itu lembaga baru, eksklusif, bentuk dan rupanya pun indah, mempesona. Jadi bentuk daripada Adam itu dengan iblis beda. Iblis itu ya matanya bulat, merah, giginya besar-besar, taringnya panjang, bertanduk lagi, telinganya lebar. Kalau dia bersuara berkata, mulutnya berasap-rasap, berapi-api, tangannya panjang, kukunya juga panjang, telapak kakinya panjang. Ciptaan Allah memang, makhluk Allah memang dijadikan bersama malaikat. Tetapi Adam ini lembaga khusus. Wallazi khalaqa Adam kasuratihi. Dia menjadikan Adam itu atau menciptakan Adam itu bentuk dan rupanya seperti rupa yang menjadikan itu. Indah, mempesona, sempurna. Dan dijadikan oleh Allah tidak menggunakan malaikat, langsung Allah sendiri. Dan dia adalah makhluk yang pertama dari kelas manusia. Sekaligus yang utama. Diangkat sebagai khalifah. Ada SK-nya loh. Itu saudaraku. Nah, akhirnya Allah dan Rasul atau Ahmad atau Alhamdulillah melalui Adam mengusir iblis. Nah, ini yang tidak
diketahui oleh sebagian saudara kita. Yang kita ketahui adalah Adam melakukan kesalahan, kekeliruan, kemudian diusir dari sorga. Sampai di bumi dipisahkan. Adam jatuh di Hindustan, Bunda Hawa jatuh di Jeddah, Timur Tengah. Kemudian 300 tahun mereka berpisah, mereka menangis, menyesali. Tanpa kita sadari, kejadian itu tidak seperti itu, saudaraku. Itu manipulasi sejarah yang sudah diotak-atik oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Dan ini sudah saya uraikan berkali-kali pada video yang sudah. Rasanya tidak usah saya ulang lagi. Nah, itu data yang paling valid ketimbang Muhammad bin Abdullah atau Nabi Muhammad. Jadi, apa perbedaan Nabi Muhammad dengan Adam? Banyak. Adam terdahulu, Muhammad terakhir. Adam dijadikan oleh Allah dengan tangannya sendiri. Kalau Muhammad dijadikan melalui ayah bunda, melalui para malaikat dan sistem. Adam tidak berbapak, tidak beribu. Kalau Muhammad ada bapak, ada ibunya. Adam disujuti oleh malaikat. Kalau Muhammad tidak disujuti oleh malaikat. Adam tempat nyatanya Allah dan Rasul atau Ahmad atau Alhamdu. Kalau Muhammad tempat nyata turunan Alhamdu atau turunan Ahmad. Makanya Adam tidak pernah mati. Adam abadi. Karena dalam dadanya adalah Allah dan Rasul. Alhamdu atau Ahmad. Kalau Nabi Muhammad bin Abdullah di dalam dadanya adalah turunan Alhamdu. Makanya tubuhnya mati. Tubuhnya mangkat, wafat. Nah, kenapa Adam hidupnya abadi? Ya karena Adam akan mengayomi turunannya. Mulai pada Nabi Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, kemudian Daud, Sulaiman, Zulkifli, Yahya, Ilyas, Ilyasa, Datu Yunus, Zakaria, Yahya dan Isa sampai ke Muhammad itu sendiri. Hanya saja namanya bukan Adam, tetapi laki-laki perkasanya Tuhan. Kenapa? Karena Adam itu laki-laki. Adam itu laki-laki, saudaraku. Dia perkasa, dia tampan, dia luar biasa. Dia adalah tempat nyatanya Allah dan Rasul. Sekali lagi, dia tempat nyata Allah dan Rasul. Makanya dia disebut dengan Tuhan. Jadi laki-laki perkasa Tuhan, atau Tuhan laki-laki perkasa. Itu sebabnya kenapa dia disebut Jibril. Jibril itu asal katanya Gibra dan Il. Gibra itu artinya laki-laki perkasa. Il itu Tuhan. Itu bahasa Ibrani, saudaraku. Bahasa Nabi Ibrahim sampai ke anak cucunya hingga ke Isa. Nah, yang ini yang kita lupa. Selama ini dinarasikan, diceritakan seakan-akan Nabi Muhammad bin Abdullah itulah pelakon ataupun pemeran seperti yang diperankan oleh Adam. Padahal bukan. Bahkan dalam kajian kita yang lama, Adam ini bersalah, berdosa, diusir, terusir, meminta ampun, meminta maaf kepada Allah. Kan itu yang terjadi.
Jadi itulah mengapa saya katakan kajian kita di tahun 2026 ini kembali kepada kesejatian, kepada yang ada datanya pada kitab Quran. Bukan omon-omon, bukan narasi, bukan cerita yang diciptakan oleh guru ke guru, turun-temurun, yang kita seakan-akan tidak boleh memprotes. Makanya ada teman, sahabat, saudara mengatakan, Pak Abu sudah tidak lagi di tempat yang dulu. Saya bilang tidak. Saya masih di tempat yang dulu. Tapi akal fikir saya sudah mulai berjalan, bergerak di atas kajian yang dulu. Beliau itu orang tua saya, guru saya, banyak jasanya kepada saya. Sampai detik ini masih tidak berubah. Tapi kalau masalah pemahaman, biasa berbeda antara guru dengan murid, antara ayah dengan anak. Biasa. Tapi yang kita khawatirkan, takutnya nanti adalah di akhir kisah, salah paham kita akan salah amal kita, dan akan salah tujuan akhir kita. Ingat, data-data yang terjadi pada diri kita di waktu yang sudah-sudah. Yang ada hanya rasa kebencian, iri dengki kepada sesama. Kita ingin menjelma menjadi orang yang membawa sifat sidik, amanah dan tanah, yang ada cuma pertengkaran. Dimanapun, di tempat apapun, di DPD manapun. Camkan saudaraku. Kadang-kadang pemuka dengan pendakwah bertikai. Kadang-kadang pendakwah dengan jamaah. Kadang-kadang jamaah dengan jamaah. Padahal kita sudah tahu bahwa itu tidak boleh. Kenapa? Maaf, ada yang keliru di situ, saudaraku. Tolong dipahami. Maafkan saya mengatakan kata ini. Inilah yang sebenarnya. Mengapa saya terus mencari dan berjalan pada hakikat yang dimaksud oleh Allah dan Rasul dalam kajian Islam. Oke, untuk menjelaskan mukadimah ini sudah termakan waktu 22 menit. Ya, nah, kita masuk kepada jawaban daripada pertanyaan saudara kita tadi. Beliau menampilkan deskripsi tulisan dan dijadikan dalil untuk mempertanyakan kalau memang benar Pak Abu, kiblat itu adalah Masjid Aqsa yang ada di Darussalam, Yerusalem ataupun Palestina. Bagaimana dengan deskripsi ini, tulisan ini? Nah, tulisan ini mengakui bahwa memang kiblatnya Nabi Muhammad waktu sholat dulunya di Palestina, di Yerusalem, di Darussalam. Benar. Tetapi ingat Pak Abu, 17 bulan beliau hijrah ke Madinah. Terhitung tahun kedua Hijriah. Itu ada perintah kepada beliau. Ada perintah untuk menghadap ke Ka'bah di kota Mekah. Itu isi daripada deskripsi itu yang diajukan oleh saudara kita tadi. Nah, kemudian beliau menampilkan surah Al-Baqarah ayat 144 yang bunyinya qad naro taqalluba wajhaka fis sama'i fala nuwalliyannaka qiblatan tardoha. Aku lihat, hai Muhammad, wajahmu seketika menyeru menghadap ke langit. Maka palingkanlah wajahmu itu ke kiblat yang kamu suka. Nah, maka sejak itu Muhammad dari Masjidil Aqsa pindah ke Ka'bah atau Masjidil Haram.
Kira-kira begitulah data yang jadi bahan beliau itu mempertanyakan. Nah, disinilah saya katakan saudaraku, mengapa beragama itu harus dengan akal fikir. Mengapa akal itu duluan turun ketimbang kitab-kitab seperti kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran. Kan dikatakan itu di surat Al-Imran, min qablu hudalin nasi wa anzalal furqan. Sebelum pedoman bagi manusia itu berupa kitab Taurat, Zabur, Injil, Quran kami turunkan. Terlebih dahulu kami turunkan Furqan kepada manusia itu. Furqan itu sesuatu yang bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil, yang patut dan yang tidak patut. Itu akal, saudaraku. Dan mengapa sampai Nabi Muhammad mengatakan adinuh wal aklu ladinu liman la aklalah. Agama itu akal. Tidak ada agama bagi seseorang yang tidak menggunakan akal untuk berpikir tentang agama tersebut. Kita turutkan saja kata orang ke orang, guru ke guru, profesor ke profesor. Kita turutkan saja isi buku ke buku, kitab ke kitab, tanpa kita fikirkan. Jangankan pendapat orang, jangankan buku-buku yang ditulis orang, kitab Quran saja harus kita pikirkan, ya apa tidak begini maksudnya. Harus kita pikirkan, saudaraku. Maka hati-hati ketika kita melihat narasi, informasi tentang kisah. Katakanlah dalam hal ini kiblat. Hati-hati. Kita harus menguji semua itu. Kalau memang Nabi Muhammad diperintah oleh Allah, seketika itu dia sedang sholat menghadap Masjidil Aqsa, diperintah ke Ka'bah atau Masjidil Haram, mari kita buktikan. Nah, seketika beliau 17 bulan di Madinah, masuk pada tahun kedua Hijriah. Di Mekah itu kan masih banyak patung-patung, saudaraku. Di dalam Ka'bah itu ada patung 4 buah besar-besar. Lata, Manat, Hubal, Usa. Itu dalam Ka'bah itu, saudaraku. Di sekitar Ka'bah terdapat 360 patung. Waktu itu lokasinya dijadikan tempat minum-minum, main perempuan, berhura-hura. Walaupun itu tempat penyembahan, walaupun itu kuil, statusnya belum masjid, saudaraku. Belum tempat sujud. Apalagi kiblat. Belum. Nah, apakah mungkin Allah memerintahkan Nabi Muhammad menghadap ke sana seperti yang ada di deskripsi tadi? Seperti yang ada pada tulisan tadi. Itu dulu kita buktikan. Ya tidak mungkin lah. Nah, saudaraku tahu kapan Masjidil Haram, Ka'bah dijadikan lokasi untuk sholat atau ibadah. Itu kejadiannya bukan di tahun 2 Hijriah, saudaraku. Yaitu 6 tahun kemudian. Yaitu pada tahun 8 Hijriah. Itu benar ada ceritanya itu. Benar ada kisahnya, ada datanya. Pada waktu itu Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukannya melakukan ekspedisi ke kota Mekah. Penyerangan, saudaraku. Berperang dengan kaum Quraisy. Tapi kaum Quraisy tidak berani masuk ke dalam rumah, dikuncinya rumah. Satu pun tidak ada yang keluar.
Makanya ekspedisi itu, penyerangan itu tidak terjadi pertumpahan darah. Tidak terjadi, saudara. Nah, di tahun 8 Hijriah inilah Nabi Muhammad masuk kota Mekah. Masuk ke lokasi Ka'bah. Yang di situ banyak patung. Ada 4 patung di dalam Ka'bah. Dikeluarkan, dihancurkan oleh Nabi Muhammad beserta para sahabat. Kemudian patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah itu dihancurkan semuanya. Dilenyapkan semuanya, dibuang. Nah, barulah lokasi itu dibersihkan, dicuci, dimandikan. Baik lokasi di dalam Ka'bah ataupun di luar Ka'bah. Bahkan dinding Ka'bah pun dicuci, dibersihkan. Nah, setelah bersih, barulah Allah dan Rasul via Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, mulai saat ini, lokasi ini jadilah tempat sujud atau masjid, yaitu masjid yang mulia atau Masjidil Haram. Nah, itulah kisahnya, saudaraku. Itu benar adanya. Nah, waktu itu kan sahabat kan bingung, bagaimana sholat di sini ya Rasulullah? Apakah seperti sholat kita di Madinah? Anda di depan sebagai imam, kami bersaf di belakang. Kata Nabi, tidak. Untuk pertama kali saya contohkan. Kalian harus berada di sekitar Ka'bah, menghadap kepada Ka'bah. Sedangkan saya masuk ke dalam Ka'bah, mengimami sholat kalian. Maka masuklah Nabi Muhammad dengan 3 orang sahabat. Satu diantaranya Bilal bin Rabah. Yaitu seketika azan telah dikumandangkan. Nah, di dalam Ka'bah itulah Nabi Muhammad mengimami sahabat. Karena Nabi Muhammad itu ada di dalam, maka Nabi Muhammad membutuhkan Bilal untuk melanjutkan takbir. Seketika Nabi Muhammad berkata, Allahu Akbar. Allahu Akbar, kata Bilal. Apa tujuannya? Supaya terdengar keluar. Karena sahabat-sahabat itu ada di luar, saudaraku. Yang dilupakan oleh kita adalah sewaktu Nabi Muhammad berada di dalam Ka'bah, dia menghadap kemana? Menghadap kemana, saudaraku? Apa menghadap ke langit? Kan dia sudah ada dalam Ka'bah. Ternyata dia menghadap ke tempat di mana nenek moyangnya menghadap, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, sewaktu beliau sholat, dia menghadap ke Darussalam. Nabi Muhammad pun menghadap ke Darussalam. Karena ada perintahnya dari Allah dan Rasul via Jibril, saudaraku. Wallahu yad'u ila Darussalam lima yasha'i ila sirati mustaqim. Dan Allah itu menyeru kamu, menghimbau kamu dari Darussalam, Yerusalem, Palestina hari ini, saudaraku. Tepatnya di Masjidil Aqsa. Di bawah menara emas itu ada batu sakrah, tempat berpijaknya Nabi Muhammad sewaktu hendak mi'raj kepada Tuhan. Di situ ada pintu langit atau lorong waktu yang tidak sembarangan orang bisa tahu dan masuk ke situ.
Dari situlah Nabi Muhammad dan Jibril masuk, sehingga hitungan detik sampai di langit satu, hitungan detik sampai ke langit berikutnya, hingga ke Sidratul Muntaha, Jannatu dan Aras. Itu. Jadi Nabi Ibrahim pun begitu. Seketika Nabi Ibrahim berada di Palestina, diperintahkan oleh Allah dan Rasul via Jibril menemui istri dan anaknya di suatu tempat yang tidak tahu apa itu namanya. Suatu lembah, padang pasir, tidak ada pohon, tidak ada apa-apa, dikelilingi oleh bukit batu. Jaraknya adalah 1.500 km dari Palestina. Nah, kesitulah Ibrahim datang, melihat anak dan istrinya. Anda tahu berapa lamanya? Sampai Ismail itu balik, baru Nabi Ibrahim datang ke situ. Sampai dia balik, saudara. Diperkirakan umur 16 sampai 17. Artinya 17 tahun Nabi Ibrahim tidak ke sana. Makanya dia melihat daerah itu tiba-tiba sudah ramai. Tuan tanahnya adalah istri beliau, Bunda Hajar, dan putranya Ismail. Karena di situ ada telaga kecil namanya Zamzam. Nah, Nabi Ibrahim mengatakan atau menyebut lokasi itu adalah Mekah. Kenapa dia memilih nama Mekah? Biar sama suaranya dengan sebutan Bakkah, yaitu lembah ratapan yang ada di Palestina, yang ada di Darussalam atau Yerusalem. Itu, saudaraku. Kemudian Nabi Ibrahim, karena orang sudah banyak, maka dia membuat tempat ibadah sebagai pembatas, jangan manusia lalu lalang di tempat itu, sekaligus tempat beliau beribadah di dalamnya bersama Siti Hajar dan Ismail. Pintunya cuma satu, tingginya 5 meter, tidak beratap, karena beliau itu tinggi. 7 meter bahkan 10 meter. Begitu juga Bunda Hajar, begitu juga Ismail. Maka kalau tinggi beratap nanti berbahaya. Maka dibuat 5 meter saja. Nah, di dalamnya lah Nabi Ibrahim beribadah. Begitu juga Bunda Hajar, Ismail. Beliau sholat di situ, berzikir di situ, bertafakur di situ, bertakarub kepada Allah di situ. Menghadapnya kemana? Menghadapnya ke Darussalam, ke Palestina. Di situ ada Masjid Al-Aqsa, saudaraku. Di dekat Masjid Al-Aqsa itu ada rumah yang pertama kali Allah jadikan untuk manusia. Manusia yang mana? Manusia yang pertama, yaitu ayahanda Adam. Nah, lokasi itu dikatakan Bakkah karena rumah itulah tempat meratapnya putra-putri Adam. Seketika Adam dan Hawa mereka temukan tinggal kosongnya saja. Tinggal rumahnya saja. Adam dan Hawanya tidak ada lagi di situ, saudaraku. Jadi seketika Allah berkata, Inna awala baiti wudi alinasi lalazi bi Bakkah mubaraka wahdul alamin. Itu dia mengatakan rumah yang pertama kali aku yang membuatnya, kata Allah, melalui para malaikat. Itulah rumah yang ada di lembah ratapan. Itu Jibril mengatakan itu kepada Muhammad. Lembah itu disebut lembah ratapan. Kenapa? Karena rumah itu dulunya adalah tempat pertemuan Adam dan Hawa dengan anak-anaknya, cucu-cucunya.
pertemuan itu sekali seminggu pada hari Jumat. Jumat itu artinya perhimpunan, perkumpulan. Nah, karena itu adalah pertemuan khusus namanya Jumat Agung. Di hari Jumat Agung inilah anak-anak Adam, putra-putri Adam, dan cucu-cucunya berkumpul di rumah itu. Tetapi suatu ketika Adam dan Hawa tidak mereka temukan lagi, saudaraku. Tidak mereka temukan lagi. Sejak kapan? Sejak Habil dibunuh oleh abangnya sendiri. Gitu. Hilang. Kemana Adam dan Hawa? Dia kembali ke tempat semula, yaitu surga. Tetapi hukum pernikahan sudah diajarkan oleh Adam dan Hawa kepada anak-anaknya. Untuk kalian itu adalah nikah silang. Namun seketika putra Adam itu hilang satu, maka Allah dan Rasul melahirkan dari Adam seorang anak laki-laki. Namanya Nabi Sis. Itulah anak yang melengkapi himpunan yang sudah hilang satu, yaitu Habil, saudaraku. Nabi Sis inilah nanti menjadi jodoh dari anak Adam yang paling kecil. Karena anak Adam itu adalah 12 pasang. Laki-laki perempuan 12 pasang, artinya 24 orang. Tapi hilang satu, dibunuh oleh abangnya. Setelah Sis lahir, Sis mulai besar, tumbuh. Dinyatakan oleh Adam dan Hawa bahwa Sis nanti jodohnya adalah ini. Dan seterusnya. Sudah itu Adam dan Hawa hilang. Kemana dia? Kembali ke tempat semula, yaitu surga. Itu kisahnya, saudaraku. Sejak itu, putra-putri Adam kalau datang ke rumah itu, berkumpul di rumah itu pada Jumat Agung, mereka menangis. Sedih, ayah bundanya hilang. Tetapi bukan berarti Adam stop, tidak aktif. Artinya dia memulai perannya sebagai seorang laki-laki perkasa Tuhan. Jibril. Itu apa? Mendidik putra-putrinya. Tentu wajahnya tidak seperti dulu lagi, berobah-obah, saudaraku. Maka lahirlah Idris, Nuh, Hud, Lut, Saleh sampai Isa hingga Muhammad. Itu dididik oleh Jibril, saudaraku. Tapi yang komplit itu Muhammad, itu komplit. Mulai dari kandungan, masih kecil, remaja, menjadi Nabi dan Rasul, Isra Mi'raj, bahkan seketika dia hendak wafat, Jibril selalu mendampinginya. Jibril itu adalah laki-laki perkasa Tuhan. Dia adalah Adam, saudaraku. Ayahandanya Nabi Muhammad itu sendiri. Dan ayahanda kita semua. Dari dia kita berasal. Tubuh kita dari dia, roh kita dari dia. Nanti kita harus kembali kepada dia di surga. Untuk ke surga itu, kita harus lewat pintu langit atau lorong waktu yang ada di dekat batu Sakrah, di bawah Masjid Al-Aqsa. Itulah kenapa tempat itu dijadikan kiblat atau hadapan, saudaraku. Sebenarnya hadapan itu adalah ayahanda Adam itu, karena dia wujud serta Allah, tapi tempat masuk kepada alamatnya dia di situ.
Itulah mengapa Nabi Ibrahim menghadap ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad pun menghadap ke Masjidil Aqsa, karena di situ ada pintu menuju jalan yang lurus, yaitu Allah dan Rasulnya, tepatnya pada Adam di surga. Itu kisahnya, saudaraku. Nah, kembali kita kepada Nabi Muhammad yang tadinya dia sholat di dalam Ka'bah, menghadap ke Masjidil Aqsa. Nah, setelah itu beliau tidak lagi di dalam, dia memimpin di luar. Jadi sholatnya mengitari Ka'bah, tapi tetap dia imamnya. Imam itu dia menghadap ke Masjidil Aqsa. Semestinya imam sekarang juga menghadap ke Masjidil Aqsa, saudaraku. Itu ceritanya itu. Nah, jadi tidak mungkinlah pada tahun kedua Hijriah atau 17 bulan Nabi Muhammad di Madinah beliau diperintahkan menghadap ke Ka'bah. Tidak mungkin. Karena di situ banyak berhala, patung. Karena waktu itu dia bukan masjid, tetapi kuil, saudaraku. Itu pembuktian yang pertama. Pembuktian yang kedua, apakah sulit kita menghadap ke kanan, katakanlah begitu. Tiba-tiba Allah perintahkan hadap kiri. Sulitkah itu? Tidak. Semua narasi, semua cerita yang diceritakan oleh orang tentang Nabi Muhammad berpindah kiblat, semuanya begitu. Tadi dia menghadap Masjidil Aqsa, diperintah hadaplah ke Masjidil Haram. Padahal waktu itu belum namanya masjid, masih kuil, masih banyak patung. Nah, perpindahan arah ini apakah sulit? Tidak. Mudah sekali, saudaraku. Hadap kanan, gerak, tak, tak, tak. Hadap kiri, gerak, tak, tak, tak. Mudah. Tetapi dalam kitab Quran tidak mudah, saudaraku. Saudaraku lihat pada surat Al-Baqarah ayat 143. Innaha lakabirah ila alal hudallah. Perpindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi mereka yang mendapat petunjuk daripada Allah. Mereka itu tidak akan berat berpindah kiblat. Tahukah saudaraku, siapa yang mengatakan sesungguhnya perpindahan kiblat itu sangatlah berat? Itu yang mengatakan itu Nabi Muhammad, saudaraku. Karena orang sudah terlanjur berkiblat ke Ka'bah. Yang Ka'bah itu berada di dalam kuil. Kata Nabi Muhammad, ya bukan ke sini hadapannya, kiblatnya ke sono loh. Nah, paman-paman beliau, keluarga beliau, sahabat beliau, kaum kerabat beliau tersinggung dengan ucapan Nabi Muhammad ini. Dan menjadi ancaman bagi mereka ucapan Nabi Muhammad ini. Kenapa? Nah, karena lokasi ini adalah tempat orang berhaji. Jadi sebelum Nabi Muhammad lahir, haji itu sudah ada, tapi versi mereka, versi Arab kuno. Itu. Nah, di samping itu ada acara hajinya, juga ada acara bulan-bulan besar. Ya seperti kita juga ada acara hari-hari besar. Itu dilaksanakan di situ. Bahkan di tempat itu juga dijadikan pertemuan dunia, perdagangan dunia di situ, saudaraku. Orang India, orang Persia, macam-macam itu. Nah, paman-paman Nabi ini, kaum kerabat Nabi ini, semuanya mereka punya usaha di situ.
usaha hotel, rumah makan, fasilitas umum. Dari sana mereka dapat uang. Bahaya ini kalau Nabi Muhammad ini nanti dia jadi nabi, ini bahaya. Kalau jadi pemimpin ini bahaya. Kata siapa? Ya kata paman Nabi sendiri, yaitu Abu Lahab. Makanya seketika Nabi memproklamirkan diri sebagai seorang nabi dan utusan Allah, yang paling marah pertama kali adalah Abu Lahab. Pernahkah kita bertanya, mengapa tiba-tiba Abu Lahab langsung meledak? Karena Nabi Muhammad hanya mengatakan, aku adalah nabi, aku adalah rasul kepada kalian semua. Tiba-tiba Abu Lahab mengatakan, celaka kau hai Muhammad, dengan emosi. Ya itulah persoalannya. Padahal jika Nabi Muhammad diikuti kemauannya, ya tidak begitu kejadiannya. Tetaplah Ka'bah itu ada, tempat itu ada, dan tidak mengganggu sistem ekonomi. Ya seperti sekarang itu, semua orang menghadap ke Ka'bah. Di situ ada hotel, ada rumah makan, ada fasilitas umum. Kan tidak terganggu sampai sekarang. Yang kita lupa adalah, kalau dahulu ada Nabi Muhammad yang mimpin kita jadi imam, ngadapnya ke Masjidil Aqsa. Kalau sekarang imamnya kemana? Nah, itu tidak penting bagi kita. Imamnya mau kemana dan di mana. Tetapi iktikat batin kita itu yang penting. Boleh menghadap pada Ka'bah. Bahkan boleh menghadap kemana saja. Tapi iktikat kita tetap ke Masjidil Aqsa, saudaraku. Itu maksudnya. Jadi tidak masalah kita menghadap Ka'bah, boleh. Menghadap kemanapun boleh. Contoh sholat di atas kendaraan. Silakan. Tapi etikat hati ke Masjidil Aqsa. Sebagai kiblat syariat namanya. Itu saudaraku. Sebagai pembuktian. Apakah benar perpindahan kiblat itu hadap kanan, hadap kiri, balik kanan, balik kiri. Kalau seperti itu mudah. Tapi ternyata Allah dan Rasul berkata melalui Nabi Muhammad, alangkah beratnya perpindahan kiblat itu. Anda lihat pada surah Al-Baqarah 143, ada kalimat itu. Artinya bukan seperti yang ada di deskripsi yang saudaraku berikan kepada saya di dalam WA itu. Bukan. Itu. Kemudian ayat pada surah Al-Baqarah 143 yang saudaraku berikan kepada saya itu. Aku lihat wajahmu hai Muhammad, menyuruh Allah menghadap ke langit. Adakah kejadian itu? Ada. Kejadian itu bukan waktu sholat, saudaraku. Seketika Nabi Muhammad, dia berangkat dari Mekah, dibawa oleh Jibril ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina sekarang itu. Sebentar lagi Nabi Muhammad akan dibawa naik menuju Tuhan. Maka Nabi Muhammad itu berdoa menghadap ke langit. Kenapa? Nah, kalau Nabi Muhammad ada di Mekah, kan ngadapnya kan ke Masjidil Aqsa, ke Darussalam atau Yerusalem. Nah, orang di Masjid Aqsa itu ngadapnya kemana? Ngadapnya kemana? Bahkan ada di satu deskripsi mengatakan, ya dia menghadap ke Masjidil Haram lagi. Kan konyol namanya itu. Tidak masuk akal. Makanya Nabi Muhammad
Mekah, di Madinah, kalau dia berdoa menghadap ke Masjid Aqsa. Ingat, kalau dia berdoa. Setelah sholat, juga dia menghadap ke Masjid Aqsa. Tapi seketika dia menengadahkan tangan ke langit, waktu itu sholat belum ada. Sholat belum ada, saudaraku. Karena waktu itu dia baru mau Isra wal Mi'raj. Makanya aku lihat engkau waktu berdoa, hai Muhammad, menghadapkan wajah ke langit. Karena seketika dia di Mekah, waktu itu kan belum hijrah. Kalau berdoa yang ngadapnya ke Masjidil Aqsa. Begitu Nabi Ibrahim melakukan atas ajaran Jibril. Setelah sampai dia di Masjidil Aqsa, kemana dia ngadap? Ya ke langit. Diajarkan oleh Jibril, tidak begitu hai Muhammad. Hadaplah wajahmu kepada hadapan yang kamu cinta sama dia, senang sama dia, sayang sama dia, dan harapan dalam hidupmu, dia. Siapa itu? Allah. Bisa? Tidak bisa. Allah harus nyata pada Rasul. Maka jadilah Alhamdu atau Ahmad. Bisa? Tidak bisa. Makanya Allah nyata pada Hamdu, jadi Alhamdu atau Ahmad. Alhamdu atau Ahmad nyata pada wujud fisik lembaga yang disebut dengan Adam. Nah, Jibril itu ngomong kepada Muhammad, hadapkanlah wajahmu dalam rasa batinmu kepada ayahmu Adam. Itulah wujud serta Allah, itulah kiblat, itulah hadapanmu. Yang sebentar lagi kita akan bertemu dengan beliau. Oh begitu ya. Baru ngeh Nabi Muhammad. Karena seketika beliau belum jadi nabi, belum jadi rasul, Nabi Muhammad itu sama saja dengan kita. Tidak tahu apa itu nur, tidak tahu apa itu ayat, tidak tahu apa itu kitab, dan tidak tahu apa itu iman. Sama dengan kita. Nah, setelah dia mendapatkan wahyu pertama, dia dirangkul, dipeluk oleh Jibril sekuat-kuatnya selama 3 kali. Sebanyak 3 kali. Di pelukan terakhir itu Muhammad melihat awal dan akhir, zahir dan batin. Satu di antaranya dia melihat Adam itu, saudaraku. Makanya Nabi Muhammad bisa menceritakan sejarah dari Adam sampai Isa. Bahkan dia bisa menceritakan kisah sebelum alam semesta ini ada, sampai nanti surga neraka. Muhammad bisa ceritakan. Kenapa? Sudah diperlihatkan sewaktu dia dirangkul oleh Jibril di dalam Gua Hira. Nah, diingatkan oleh Jibril. Nah, ingatlah itu. Wajah ayahandamu Adam. Itulah hadapanmu, itulah kiblatmu yang kamu suka kepadanya. Waktu itu belum ada sholat, saudaraku. Waktu baru mau mi'raj dia itu. Nah, ini yang harus kita ketahui sejarahnya itu. Nah, itu dia. Oh, tadi Pak Abu Fikri mengatakan bahwa Nabi Muhammad bin Abdullah itu, orang Arab itu sama dengan kita. Tidak tahu apa itu nur, tidak tahu apa itu ayat, kitab. Iya, benar. Apakah ada ayatnya? Ada. Mari kita saksikan. Ini dia ayatnya. Oke, kita baca. Wa ma kadzalika auhayna ilaika ruha
min amrina. Satu. Ma kunta tadri mal kitab walal iman walaki ja'alnahu nuro nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Apa terjemahannya Pak Abu? Baik, kita lihat terjemahannya. Demikianlah kami mewahyukan kepadamu, hai Muhammad bin Abdullah, Nabi orang Arab. Ini kalimat ini jangan dipelintir-pelintir, saudaraku. Apalagi dialihkan pemahamannya. Seakan-akan ini skenario. Tidak, ini asli. Oke, kita ulangi lagi. Demikianlah kami mewahyukan kepadamu, hai Muhammad bin Abdullah, ya, tentang ruh dengan perintah kami. Jadi masalah ruh ini Nabi Muhammad tidak ngerti, saudaraku, sebelumnya. Oke, nah, sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah itu kitab. Kitab itu Nabi Muhammad tidak ngerti, tidak tahu. Dan apakah itu iman? Nabi Muhammad tidak tahu. Tetapi kami menjadikannya cahaya yang dengannya kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Sesungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apa itu ruh, apa itu iman, apa itu kitab, apa itu nur, dan kemana jalan yang lurus. Nabi Muhammad tidak tahu, saudaraku. Nah, dia tahu ini setelah dia dirangkul oleh Jibril. Di rangkulan yang ketiga, maka terjadilah transfer pengetahuan tentang awal dan akhir, zahir dan batin. Nabi Muhammad tahu semuanya setelah ditransfer pengetahuan kepadanya, pemahaman kepadanya. Tapi masih acak, belum tersusun. Makanya banyak ayat Al-Quran itu mengatakan wa iz. Dan ingatlah. Kenapa ada kalimat itu? Nabi Muhammad tahu, tapi dia lupa diingatkan. Cerita ini loh Muhammad. Kisah ini loh Muhammad. Sampaikan Muhammad. Jadi memang harus ada asisten pribadi Nabi Muhammad itu. Pembimbing pribadi, guru pribadi. Asisten pribadi, guru pribadi beliau adalah ayahanda beliau sendiri, yaitu Adam alaihissalam, saudaraku. Dialah Jibril itu. Nah, itu dia kisahnya. Jadi, seketika Nabi Muhammad itu sholat menghadap ke Masjid Al-Aqsa, tidak terjadi perintah menghadap ke Ka'bah saat itu. Tidak terjadi, saudaraku. Tidak benar itu. Dia sholat di Ka'bah itu pun menghadapnya ke Masjid Al-Aqsa. Adapun ayat yang dibacakan oleh saudaraku tadi, Al-Baqarah 144, itu kejadiannya bukan di waktu dia sholat. Bukan. Tapi kejadiannya adalah seketika beliau hendak naik menuju Allah dan Rasul. Di depan pintu langit, dia berdoa. Kenapa? Karena Mekah Madinah, dimanapun beradanya hamba-hamba Tuhan, kalau mau berdoa, ya menghadapnya ke Masjid Al-Aqsa. Dari Nabi Ibrahim diajarkan seperti itu. Nah, orang Masjid Al-Aqsa kemana? Ya, logikanya ke langit. Ternyata tidak begitu. Kata Jibril, tidak begitu. Hadapkanlah wajahmu kepada kiblat yang kamu senang dengan dia, cinta dengan dia. Dia adalah ayahandamu, Adam. Begitu, saudaraku. Jadi inilah jawaban daripada saya.
Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Maafkan saya jika saya salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Oke. Nah, itu suara mengaji sudah terdengar. Sebentar kita akan subuhan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.